Jadi nanti biasanya awalnya untuk Mas Bobby, awalnya kita ada doa pembuka. Nanti ikutin aja ya. Nanti begitu lagu pertama nanti aku count gitu ya. Ada istilah swell Mas. Swell itu brrrr gitu. Terus kalau nanti ada istilah drop itu turun gitu. Drop, build up, oke ya Mas ya. For even after Adam and Eve fell in sin, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Selamat datang di IJF Jogja. Dan buat teman-teman Bapak Ibu yang masih menikmati liburan di Jogja juga, welcome home. Mari kita ikuti ibadah bersama-sama. Dan saya juga menyambut Bapak Ibu teman-teman yang hadir mengikuti ibadah ini lewat YouTube online. Mari kita beribadah bersama. Mari Bapak Ibu sebelum mulai kita bangkit berdiri. Dan hari ini adalah ibadah hari Minggu yang pertama di tahun 2026. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Semangat, amen. Hati, pikiran kita sepenuhnya untuk Tuhan di awal tahun ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di tempat ini sekali lagi Tuhan untuk memulai tahun ini bersama dengan Engkau. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini dalam penyertaan Tuhan. Pikiran kami, hati kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau, dan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami dan buat kami pulang menjadi orang yang baru, merasakan jamahan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pada penyertaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom IJF Jogja. 2026 saya mau lihat jemaat Bapak Ibu yang ikut secara online juga. Kita mau puji Allah yang bertahta dalam hidup kita. Amin. Boleh tepuk tangannya di atas kepala seperti ini. Come on. Boleh kita sorak-sorai seperti ini. Wow, wow, oh. Wow, wow, oh. Oh, wow, oh. Nyanyi sama-sama. Kau berikan arti hidupku, kau mengenalku, oh selamatkanku.
Lagi sama-sama. Let's go, let's go, let's go. Kau bertata. Kau bertata selamanya. Kau berkuasa. Kau berkuasa selamanya. Selama matahari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap jalan. Lagi katakan, selama matahari bersinar, selama bumi berputar. Yes Lord. Katakan selama nafasku. Yes Lord. Kepada Dia. Katakan selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap caramu Tuhan. Bagi Dia. Yes. Woo. Silakan duduk jemaat Tuhan. Yes Lord Jesus. Hanya Engkau yang layak. Dan satu hal kami mau nyatakan Tuhan hari ini. Berkenan dan hadirlah dalam rancangan kami di 2026 Tuhan Yesus. Satu yang kami inginkan, Engkau berjalan bersama kami. Engkau ada bersama dengan kami. Terimalah sembah pujian ini ya Tuhan Yesus. Nyanyian kami dari dalam hati kami. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your. Sama-sama nyatakan, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. Every breath that I take, every moment I'm awake. Kali ini boleh jemaat Tuhan saja. Jemaat Tuhan saja. Lord, kami serahkan Tuhan Yesus. Bahkan setiap napas kami Tuhan, setiap langkah hidup kami di 2026. Sama-sama bagian ini. Lord, have your way in me. Oh, yes, Jesus. Oh, we worship you. Inilah kerinduan kami Tuhan. Oh, Kau yang layak disembah. Now let's sing it out from the beginning. This is my desire to honor you.
Yes, Lord Jesus. We worship you. Because you are worthy to be praised. You are worthy. Kau layak ya Bapa. Kau layak ya Tuhan. Tiada yang dapat menandingi. Oh, hanya karena kasih-Mu. Hanya karena kasih-Mu kami ada. Tiada alasan lain, hanya menyenangkan-Mu, untuk senangkan-Mu. Oh Yesus, kami bawa hati kami, bawa hidup kami, bawa sembah pujian kami. Berkenan Yesus, berkenan atas umat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memulai tahun ini Tuhan dengan langkah yang benar. By only your grace, oh God. Hanya oleh kasih karunia-Mu kami mau memulai tahun yang baru ini Tuhan. Ada hal-hal yang kita mau sampaikan di hadapan Tuhan pada hari ini. Saya mengajak setiap kita semuanya untuk menyatukan semua itu. Kerinduan-Mu, kerinduan saya, permintaan doa, permohonan. Apa yang kita bisa satukan hari ini? Kita sama-sama mau minta ya, urapan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Ayo, nyatakan dengan segenap ketulusan hati kita. Amin. Karena Roh Kudus, Dia adalah pribadi yang hidup. Roh Kudus, Dia adalah Tuhan Allah sendiri. Amin. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang bisa mengubah orang kanan kiri depan belakang kita selain pribadi Roh Kudus. Amin. Mari kita beri penghormatan, kesempatan, ruang di hati kita yang seluas-luasnya ya Bapak Ibu, teman-teman. Saya sungguh merasakan sejak dari awal tadi, lagu pertama, kedua, saya merasakan sungguh ada bobot hadirat Tuhan di ruangan ini. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya,
Bukankah Tuhan kita berjanji Dia hadir di tengah-tengah kita? Amin. Rasakan, rasakan, rasakan. Anda tidak ada satu orang pun yang tidak didoakan sejak dari volunteer morning prayer berkumpul di tempat ini. Kursi-kursi yang di tempat di mana engkau berdiri, kami sudah minta kepada Tuhan, di sanalah engkau, Anda mengalami Tuhan. Ayo, jangan buru-buru ya Bapak Ibu, angkat kedua tangan lagi, pandang ke atas. Setiap kita semua, satu yang ku. Ayo jemaat saja. Berkati umat-Mu Tuhan. Yes Lord. Terima urapan Tuhan. Lagi, Anda lagi, jemaat saja katakan, satu yang ku rindu, bahwa setiap kami Tuhan nyatakan Tuhan bahwa Engkau hadir di rumah-Mu. Nyatakan Roh Kudus. Terima urapan-Mu mengubah satu yang ku rindu. Bebaskan, bebaskan, bebaskan hatimu. Hurakaya rabaya rakala lebih lagi. Amin. Hadirat-Mu lebih dalam Bapak Ibu, bertemu muka dengan Tuhan. Anda juga ya yang di rumah, ayo satu hati bilang, satu yang ku kepada Dia, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Amin. Bawaku lebih lagi. Feel, receive, terima Bapak Ibu, terima, terima di dalam nama Yesus semua. Satu yang ku rindu, amin. Sampai sesuatu terjadi di antara setiap kami, Roh Kudus tinggal di dalam semua. Nikmati hadirat-Mu, urapan-Mu mengubah. Nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan lagi, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup. Kami terima Roh Kudus. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Tepuk tangan bagi Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih hadirat Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Bersabda Tuhan, berfirman Tuhan. Pakai lidah perkataan hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Mereka umat-Mu bela Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman kita deklarasikan bersama-sama. Yang kita akan dengar dan terima adalah kabar baik. Siap ya jemaat Tuhan, 1, 2, 3. Inilah Kabar baik. saya diselamatkan oleh kasih karunia
bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya Untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. bersama kita hidup. Untuk kemuliaan Allah. Semua bilang, people is our mission. Connect with God and make disciple. Lihat kanan kiri orang-orang yang dicintai Tuhan, salami satu dengan yang lain, katakan Happy New Year. Memasuki visi 1 tahun buat IFGF seluruh dunia, 2026 ini adalah, ada yang sudah tahu tentunya, Align in, masih sedikit. Yuk semuanya bilang, katakan Align in Promise. Itulah visi kita selama 1 tahun ini. Nah sudah ditampilkan, boleh baca sama-sama. Waktu saya bilang Align, Anda jawabnya in Promise ya. 2, 3, Align. Align. 100 kali lebih kuat, Align. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Saya akan mulai dengan pernyataan-pernyataan ini, kawan-kawan, teman-teman semua. Bulan Januari, ini bulan apa? Bukan sekedar kita anggap sebagai awal tahun saja, teman-teman. Semua orang juga tahu Januari mah bulan baru ya, setiap tahun. Jangan hanya sekedar menjadi bulan yang menjadi awalan tahun yang baru. Tapi mulai dari Januari, semuanya bilang mulai dari Januari. Saya, Anda, kita semuanya, saya mau mengajak kita semua untuk jadikan Januari ini sebagai titik awal di mana kita semua melakukan semacam recheck. Penyelarasan. Lain itu kan bahasa Indonesianya adalah apa? Selaras. Januari ini jadikan satu titik awal di mana kita kembali menyelaraskan kerohanian saya dan saudara, di mana kita akan menjalani sepanjang tahun yang baru ini. Maksudnya apa? Saya akan jelaskan. Namun lebih lanjut, teman-teman setuju tidak ya? Saya pikir-pikir ya, dan saya renungkan kawan-kawan semuanya. Hidup ini, coba semua bilang hidup ini. Bukanlah soal start, bukanlah soal permulaan start yang harus heboh seperti apa gitu. Sorry. Bukankah hidup ini yang jauh lebih penting itu adalah finishnya nanti. Ya teman-teman semuanya, finish yang benar itu seperti apa? Ini sangat penting. Setiap yang namanya pertandingan, semua katakan pertandingan, keputusan siapa pemenangnya itu ada di bagian awal atau di bagian akhir? Akhir, Elika, teman-teman semuanya. Nah, judul tema khotbah bulan ini mengatakan begin with the end in mind. Yang artinya jika kita mau menjadi berhasil dalam hidup ini, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara semua, janganlah kita cuma mikirin bagaimana memulai tahun baru ini. Tapi pikirkanlah hidup kita ini mau berakhirnya jadi seperti apa? Desember 2026. Pastor, itu kan takabur. Enggak. Dalam konteks ini saya mengajak setiap kita semuanya untuk bersama-sama dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan menerima kelengkapan, penyertaan, pembelaan, keberpihakan Tuhan, sehingga kita nanti 2026 Desember kita melihat bagaimana tangan Tuhan terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita, dan kita akan memberikan kemuliaan, pujian, sanjungan kepada Allah yang Maha Tinggi, yang sangat dahsyat melakukannya atas kehidupan kita 2026. Coba saya ulangi, align. Ayo sekali lagi bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita dong. Bukan seolah-olah kita buat resolusi rame-rame di Januari lalu hilang di bulan Maret. Mau kurus di tahun 2026 rame-rame jadi member gym, daftar club sana sini gitu. Padahal seminggu 8-9 kali gitu ya. Tapi bulan Maret semua tinggal wacana. Januari sih membara. 2025 kita terkenal sebagai orang yang mager. 3 bulan kemudian kita kembali menjadi orang yang mager lagi.
Nah, tema hari ini, semua bilang tema hari ini, begin with surrender. Mengajak kita untuk bersama-sama Tuhan tentunya merenungkan arah hidup yang jelas dari awal ke akhir. Dengar ini, saya meyakini hal ini secara rohani, iman Kristen itu iman yang tahu garis akhirnya. Orang yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan itu tahu perginya mau kemana. Maksudnya bukan maha tahu, tetapi ngerti Tuhan ini nuntun kita ke arah yang seperti apa. Pertanyaannya begini, kalau tahun ini adalah akhir hidup kita semuanya, 2026 adalah akhir hidup saya dan saudara. Apakah kita punya perenungan ini, teman-teman? Apa sih yang ingin Tuhan lihat dari kita? Tuhan melihat kehidupan kita ini seperti apa yang sebenarnya di dalam kita menjalani waktu-waktu yang baru ini, Bro Ronald, teman-teman semua. Better renungkan ini. Teman-teman, benar nggak? Seperti kitab Kejadian ya, membuka kisah-kisah hidup manusia. Saya kira demikian juga bagi saya dan saudara di Januari ini. Kita seperti baru saja membuka perjalanan kita untuk sepanjang tahun 2026. Kitab Kejadian mengingatkan kita akan satu kebenaran ini. Tetapi saudara-saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita semuanya. Saya mau ngajak kita semua 2026, semua bilang 2026. Kebaca enggak? Baca sama-sama yuk, 2, 3. Perlu kita mulai dengan apa? Dengan apa, halo? Yang bukan sekedar meminta Tuhan memberkati rencana kita, tapi doa untuk align hati kita, identitas, ritme, dan keputusan kita dengan janji Tuhan. Align in promise. Ini nih tema bulan ini, teman-teman. Begin with the end in mind. Mulailah dengan memikirkan hasil akhirnya. Aduh, Pak Sudev belum ngeh nih aku. Tenang, saya lagi jelaskan ini. Khususnya hari ini kita akan merenungkan satu tema yang luar biasa, yaitu begin with surrender. Memulai dengan berserah. Katakan amin dong. Sekarang coba semua katakan dua kata ini. 2, 3. Doa dan lebih kuat. 2, 3. Saya yakinlah ya, kalau Anda melihat kata-kata doa, puasa, puasa, doa, 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 puasa, puasa, saya yakin kita semua mengertilah dengan dua kata ini. Tetapi dengar dulu apa yang saya lagi mau sampaikan. Ada satu kisah, judulnya adalah Fokus ke Garis Akhir. Nah, sekarang bayangkan Anda semua seorang atlet yang sedang berlomba maraton. Kita nih, Anda, kita semua adalah atlet, teman-teman. Atlet apa? Maraton ya. Sejak hari pertama Anda memutuskan untuk ikut lomba, pikiran Anda sudah tertuju pada garis akhir. Let's say 42 km gitu ya. Anda udah berpikir ujung akhirnya saya mau di sono. Anda sudah tahu berapa kilometer yang harus Anda tempuh dalam pertandingan maraton hari itu. Anda sudah tahu bagaimana ritme lari yang harus dijaga selama pertandingan berlangsung. Jangan digeber terus dari awal ya. Anda udah tahu tuh pace-nya berapa, nanti berapa kilo, speed-nya berapa, sambil ngelihat smartwatch kita mungkin. Kapan kita memperlambat langkah dan kapan menambah kecepatan setiap latihan dan didukung dengan pola makan dan pengorbanan yang kita jalani bukanlah tanpa arah. Semua Anda, saya, saudara, kita semua sebagai atlet lakukan tuh dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Ada yang bisa ngomong? Tujuannya apa? Menyentuh garis akhir dengan baik dan meraih kemenangan dong. Tentu kita semangat mendengar kisah ini. Tetapi dengar apa yang saya mau sampaikan. Atlet yang berlari tanpa memikirkan garis akhir. Elos teman-teman semua.
Kita hanya run aja tapi nggak tahu mau kemana arahnya, utara, selatan, barat, timur. Kita hanya lari saja. Mereka akan mudah menyerah di tengah jalan. Sampai di sini Anda bisa mengikuti? Mereka akan menjadi bingung menentukan langkah. Atlet yang tidak memikirkan tentang garis akhir, dia akan kehabisan tenaga sebelum waktunya. Nah, kalau ngomong tentang olahraga maraton, demikian juga dengan jika kita bicara sedikit tentang pertanian. Tuh, ada di tengah, teman-teman semua. Lihat gambar ini. Ada petani yang memulai menanam ladangnya. Nah, sebelum menanam benih, petani itu sudah memasang tali, teman-teman semuanya. Dari tempat ia memulai menanam ke ujung ladang satunya. Garis terakhir, titik terakhir, dia pasang pancang tali sedemikian rupa. Anda tahu nggak fungsi tali itu? Kurang lebih saya yakin Anda dapat logikanya. Tali itu menjadi patokan agar tanamannya lurus dan jaraknya tepat. Ternyata jarak tanam dari tanaman satu ke tanaman lain tidak boleh terlalu dekat satu dengan yang lain, betul ya? Sehingga ia dapat memperoleh hasil panen yang maksimal. Contoh lain yang terakhir, satu lagi yang sering kita jumpai sehari-hari, apakah itu profesi arsitek? Semua bilang arsitek. Atau tukang bangunan. Sebelum satu bata pun diletakkan, kawan-kawan semua, gambar bangunan sudah selesai. Ini yang namanya blueprint. Tidak ada tukang yang membangun rumah sambil berkata, kita lihat aja lah nanti jadinya seperti apa. Nggak ada. Saya senang Anda ketawa ya, karena Anda lagi mengikuti apa yang saya lagi jelaskan ini. Jika itu terjadi, saya kira bangunan akan mudah apa kira-kira? Retaklah, robohlah mungkin ya, kawan-kawan semua. Nah, dengar, hidup yang dijalani tanpa tujuan akhir, generasi muda di tempat ini, Anda semuanya akan berjalan tanpa arah. Kita akan berputar terus seolah-olah sudah berjalan jauh, panjang dan melelahkan. Tapi kenyataannya kita tidak kemana-mana. Arah hidup ini perlu ditentukan bukan oleh seberapa cepat kita berjalan, tetapi oleh berapa jelas kita melihat garis akhirnya. Katakan amin. Sampai di sini saya mau bilang dalam konteks penjelasan ini, halo teman-teman yang masih hidup ngalir-ngalir saja. Udahlah pokoknya dari hari mengalir kesera-sera lah, mengalir saja. Bahasa asingnya adalah kumaha engke. Hirup-hirup aing gitu kan ya. EGP alias emang gua pikirin, EGP CCWWYY apa? Emang gua pikirin cuy wek ya. Jangan lagi ya di tahun 2026, jangan lagi ya kita menganut prinsip gimana nanti. Tapi ayo mulai hari ini, katakan mulai hari ini. Katakan pikirkan nanti gimana. Jangan gimana nanti. Nah, prinsip fokus ke garis akhir inilah yang terlihat jelas dalam kitab yang akan kita baca segera. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 12, dan di sana nanti kita pun akan melihat apa kaitannya semua ini dengan doa puasa. Semua bilang doa puasa. Ini ceritanya, dengar, sabar. Ada jemaat di Antioquia, saya ceritakan sekarang. Mereka tidak langsung melangkah dengan rencana dan strategi pelayanan mereka, tapi mereka berhenti terlebih dahulu. Untuk apa Pak Sudep? Untuk berdoa dan berpuasa. Saya ulangi ya, tadi udah saya ajak kita mengucap bersama, berdoa dan berpuasa. Bisa saya katakan dalam doa dan puasa mereka, jemaat Antioquia maksudnya, menurut saya mereka sedang menarik garis akhir di hadapan Tuhan. Ingat kisah petani tadi membentangkan tali lurus itu tujuannya untuk apa? Nah, kawan-kawan semuanya, ternyata ya yang namanya gereja yang mula-mula saya renungkan, saya pelajari. Mereka punya kebiasaan, katakan punya kebiasaan. Memulai segala-galanya bukan dengan yang namanya strategi. Ada orang-orang yang mengandalkan logika di tempat ini dengan perenungan yang sangat baik ini. Jemaat mula-mula enggak mendahului segala sesuatu kegiatan pelayanan mereka dengan logika.
dengan strategi, melainkan dengan yang namanya penyerahan. Sebelum mereka melangkah, saya pakai kata-kata ini, mengheningkan hati. Saya dapat kata-kata ini, mengheningkan hati. Sebelum mereka memutuskan, mereka belajar mendengar suara Tuhan. Lewat apa? Doa dan puasa. Saya tekankan hal ini, doa-doa, puasa-puasa. Kenapa? Karena kita akan melakukan mulai besok, teman-teman. Ayo bilang semua, mulai besok kita akan doa puasa. Lihat kanan kiri, bilang, bukan puasa doa. Ngerti ya? Ini dilakukan oleh seluruh jemaat IJF seluruh dunia, saudara. Mulai besok. Boleh tepuk tangan dulu dong, sambut saudara-saudara. Poin yang pertama. Waktu terus berjalan, doakan saya semoga make it. Yang pertama baca sama-sama, clarity over noise. Artinya apa? Kejernihan itu di atas kebisingan. Ayatnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang disasu bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Waktu Anda baca ini saya pikir ini suara siapa, sangat bijaksana sekali, sangat kebapaan sekali. Ternyata Bapak kita, Bapak Elos ya. One day dia akan berdiri di sini juga dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, Anda perlu tahu, ini penting. Kalau kita baca ya, dari Kisah Para Rasul sebelum-sebelumnya, mulai dari pasal 1 sampai pasal 12. Mulai dari pasal berapa? Ke 12, ini pasal yang cukup panjang, ada 439 ayat. Selama 12 pasal itu, kisah demi kisah di dalamnya, hampir sepenuhnya peran utamanya berfokus kepada satu rasul yang namanya Petrus. Selama 12 pasal Petrus terus saja. Namun dalam kisah 13 ini, fokusnya beralih kepada rasul Tuhan lain yang bernama Paulus dan rekan-rekannya. Wow, ada apa ya? Kenapa? Di mana Petrus? Dan diceritakan ketika mereka berusaha menyebarkan Injil ke seluruh dunia Romawi. Kisah Para Rasul 13 ini menandai sebuah pergeseran besar dalam perjanjian baru yang mengawali perjalanan misi pertama Saulus dan Barnabas. Dengar teman-teman, ini saya lagi jelaskan konteksnya nih teman-teman semuanya. Kisah Para Rasul 13 ini menggambarkan momen penting. Semua bilang momen penting. Sebelum misi besar Paulus dimulai, perhatikan ini ya, Tuhan terlebih dahulu menyelaraskan gerejanya, alignment his church. Mereka jemaat Antioquia tidak mencari jawaban dari luar tentang siapa-siapa penerus misi pelayanan mereka. Mereka menajamkan hati-hati mereka agar dapat mendengar arah dari dalam, yaitu dari Roh Kudus. Ini yang saya mau katakan kepada Anda. Hari ini Anda lihat ke saya, arah kehidupan kita 2026 seharusnya, semua bilang seharusnya. Ini ajakan dan doa saya bagi Anda semua di sini, saudara-saudara. Arah kehidupan Anda 2026, ayo, doa saya lahirlah dari inisiatifnya Tuhan. Arah kehidupan kita lahir daripada saudara-saudara hikmatnya Tuhan. Yang tidak ada lain tidak bukan adalah hasil dari doa dan puasa. Tidak seharusnya kita hidup di tahun 2026 ini ditentukan oleh sekedar ide baru. Tidak seharusnya teman-teman, tapi dengan menyelaraskan diri dan berserah kepada Tuhan. Hal inilah yang dilakukan oleh jemaat Antioquia pada saat itu. Dari ayat 1 dan 2 ini dikatakan mereka tidak sedang mencari ide baru di sana pada waktu itu. Jelas sekali dikatakan, Anda boleh lihat lagi ya, saya mundurkan nih. Pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan, dikatakan mereka pun berpuasa, alhasil Roh Kudus berbicara. Dan perhatikan ini, mereka mendengar. Ayo semua bilang kalimat ini, Roh Kudus berbicara. Mereka mendengar. Tuhan berbicara, mereka menyimak.
Tuhan arahkan, mereka taat. Pertanyaannya, di mana Anda waktu Tuhan ngomong? Di mana Anda waktu Tuhan ngasih arahan? Waktu Tuhan kasih sesuatu yang harus kita lakukan, kita simak dan taat dan melakukan apa enggak? Atau kita masih terus sibuk cari suara Tuhan sedangkan Tuhan udah berbicara dari lama dan kita ingat poin pertama ini. Clarity over noise. Kejernihan di atas dari segala kebisingan. Kata asli dari puasa itu adalah som, yang artinya tindakan sengaja menahan diri dari makanan, kadang juga minuman, untuk waktu tertentu dengan tujuan, ingat nih, menurunkan berat badan, betul? Diet, betul? No, puasa orang Kristen bukan bertujuan untuk diet. Andai kata pun berat badan Anda turun, itu bonus. Tapi tujuannya sangat jelas, baca sama-sama. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terus memperkuat doa, mencari pertolongan Tuhan. Tujuan puasa itu. Hari-hari ini jika kita perhatikan, banyak dari kita menjalankan doa dan puasa dengan melupakan kesungguhan untuk merendahkan diri dan mencari kehendak Tuhan. Tetapi menjadi satu rutinitas karena gereja mengadakan, that's it. Atau sebagai satu sarana sekalian detox tubuh lah. Tidak salah guys, tapi ini ya, yang saya tahu, walaupun tujuan kita mencari Tuhan bisa berbeda-beda, tapi pada umumnya orang Kristen tanpa sadar melakukan puasa dijalaninya hanya dengan mengurangi makan atau hanya tidak makan itu saja. Iya apa iya? Tidak demikian teman-teman semuanya. Hal ini penting untuk dipahami. Karena saat ini banyak orang memperluas arti puasa menjadi seperti hal-hal berikut ini. Ini tidak salah, dengar nih ya. Berhenti nonton film di XX1 pas puasa. Bagus nggak? Mungkin kasih ide ya. Menjauhi Netflix, oke nggak? Drakornya tetap kencang gitu ya dari video-video singkat di HP sekarang. Netflixnya berhenti. Berhenti menggunakan media sosial bro Elos yang berbelas-belas jam sehari. Ada yang berhenti belanja teman-teman untuk puasa Daniel 21 hari ini. Karena biasanya jempol kita ini kalau udah pegang HP langsung lihat toko merah, toko kuning, toko hijau, toko biru. Check out aja. Gatel, puasa, belanja. Puasa Daniel 21 hari. Tapi yang saya mau bilang adalah tindakan-tindakan tersebut tepatnya disebut sebagai just program. Program dalam jangka waktu tertentu di mana kita lagi mengatakan tidak terhadap hal-hal duniawi atau kebiasaan daging yang merugikan. Segitu aja, cukup titik. Enggak titik, koma. Karena 1 bulan kemudian selesai puasa, kita makin belanja lagi, nonton Netflix lagi 3 kali 24 jam. Gak mandi, gak cukuran, gak sikat gigi. Ngerti apa yang saya lagi bilang? Puasa berarti tidak makan atau mengurangi makan dengan tujuan sungguh-sungguh mencari Tuhan melalui doa penyembahan dan perenungan akan firman Tuhan. Yang ini boleh dikatakan titik. 1, 2, 3, titik. Ada macam-macam doa puasa. Puasa Esther, berpuasa tidak makan dan minum dalam 3 hari. Puasa penuh, puasa tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu untuk merendahkan diri dan mencari Tuhan. Puasa Daniel yang kita melakukan puasa dengan membatasi jenis makanan, biasanya hanya sayur, buah dan air. Pokoknya kalau ngomong puasa Daniel gampang pengertiannya. Menjauhi makanan raja alias enak-enak. Jadi kalau ada gado-gado itu kan sayur tuh. Pas kita makan enak ya, berarti gak puasa. Pura-pura aja bilang ini gak enak nih. Canda. Tetapi yang jelas manfaat puasa. Kawan-kawan, manfaat puasa 2, 3. Doa puasa memberi kejelasan arah. Ada amin. Doa puasa menajamkan kepekaan rohani. Ayo dong bilang amin. Doa puasa memberi kekuatan melawan godaan.
Kalau kita ingat-ingat, iya ya gue kok gagal terus di masalah yang sama. Aduh gue dosa ini nih, berdosa terus. Padahal hati itu udah pengen gitu untuk lepas. Jangan hanya saudara-saudara doa, tapi puasa. Doa puasa membawa kemenangan dalam peperangan rohani. Doa puasa membuka jalan bagi pemulihan dan pertobatan. Teman-teman pernah nggak kita salah dengar dari apa yang orang lain sampaikan ke kita? Pernah? Misalnya lagi telepon gitu kan. Di pasar lawan bicara berkata, jangan lupa beli bayam ya. Yang kita dengar, jangan lupa beli ayam ya. Begitu kita pulang dengan banyak kita beli ayam. Orang yang telepon tadi, ih lu tuh bagaimana sih bonge, gue beli bayam bukan ayam. Oh gue gak dengar. Masalahnya bukan di telinga kita kadang-kadang. Tapi masalahnya di sekitar kita. Yang terlalu ramai Bu. Terlalu bising. Saya sayang anjing, teman-teman semuanya kita sayang anjing di rumah. Tapi saya bisa sentak tuh si Mochi sama si Moka. Karena kalau biasanya saya lagi ngomong sama Cieni lagi serius, tiba-tiba si anjing bisa wow, entah apa aja yang dia risaukan. Entah apa aja yang dia gonggongin, yang ketawa pasti lagi menjiwai. Sampai saya bilang, diam! Karena gak ada satu orang pun saudara-saudara yang alfa di rumah kecuali saya atas anjing-anjing itu. Mereka udah lari nih Elika ya, mau lari nih udah 20 meter. Ciheni mah, Mochi, Moka. Sasha, Mochi. Saya sekali, Mochi, Moka, go home. Balik dia. Sampai Sasha bilang, kalau mereka rindu sayang mami, tapi kalau taat mereka taat hanya sama Dedi. Tepuk tangan buat Dedi Rustanto. Untuk mendengar hal yang jernih, kadang-kadang kita mesti sentak tuh dogi-dogi dalam hidup kita. Yang terus menggonggong di hati pikiran kita. Entah apapun tuh, kekhawatiran, ketakutan, keresahan, depresi, frustasi, gonggong. Terus padahal Tuhan udah mau ngomong atas kita Bro Ronald. Tapi kita menjadi sangat tertutupi dengan semuanya itu. Doa puasa itu seperti kita keluar dari pasar ramai dan pindah ke ruangan yang tenang. Doa puasa teman-teman semuanya bukan supaya Tuhan, baca yuk 2-3, doa puasa bukan supaya Tuhan bicara lebih keras, tapi supaya kita bisa mendengar lebih jelas. Saya belum pernah dengar orang yang puasa mati dan pingsan. Yang saya lagi pengen bilang, lihat kanan kiri, coba lihat kanan kiri, bilang yuk kita doa puasa yuk. Berapa waktunya lagi bro? God reveals himself. Ini tolong dibantu, nggak bisa. God reveal himself not to the busy and restless, but to the humble and quiet soul. Artinya apa? Tuhan menyatakan dirinya bukan kepada jiwa yang sibuk dan gelisah, melainkan kepada jiwa yang rendah hati dan tenang. Semua katakan amin. Yang kedua dengan cepat ya. Surrender over strategi. Penyerahan melebihi strategi. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 2 ini, dikatakan pada suatu, dengan cepat saya bacakan bagi Anda. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, seperti yang tadi saya katakan, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentangkan bagi mereka. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangannya ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya itu pergi. Yang keempat, Anda boleh baca nggak 2-3? Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Anda tahu lagu ini? My Way, God's Way. Yang dikatakan I did it my way, it's my life. Ini lagunya Bon Jovi. Lagu ini menggambarkan keberhasilan karena mengikuti kemauan sendiri. Menentukan arah tanpa campur tangan siapapun. Pesannya adalah hidup yang berhasil adalah hidup yang sepenuhnya dikendalikan oleh diri sendiri. Di sisi lain,
Setidaknya di kalangan kita orang-orang percaya ada nyanyian-nyanyian yang memberi pesan tentang kehendak Tuhan, yang lahir dari hikmat dan pengetahuan Allah tentang masa depan yang terbaik untuk kita. Lagunya apa ya? Kalau ku hidup, ada yang tahu lagu ini? Ku hidup bagimu apa? Hatiku tetap. Angkat suaramu. Ada kata-kata, ku ikut kehendakmu, betul ya? Ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu Jika hidupmu tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, bisa jadi artinya hidup sedang berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Kalau Anda lagi protes, kenapa Tuhan begini, begono, kok seperti ini dan seperti itu, kok enggak seperti yang kita harapkan, jangan-jangan artinya engkau sedang berjalan dalam jalannya Tuhan. Surrender, begin with surrender. Mulailah tahun ini dengan menyerah kepada Tuhan. Khususkanlah untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini artinya Allah sendiri yang menetapkan arah, waktu, dan orang yang dipilihnya itu Saulus dan Barnabas. Pekerjaan Allah yang mendahului keputusan-keputusan mereka. Bukan strategi-strategi mereka. Bukan pikiran-pikiran dan pengalaman-pengalaman mereka, teman-teman semua. Saya terlalu percaya doa puasa tidak mengubah kehendak Tuhan, tetapi mengubah hati saya dan saudara selaras dengan kehendaknya. Amsal 14 berkata, boleh baca sama-sama ayat 12-23, ada jalan yang disangka, tetapi ujungnya menuju maut, kawan-kawan. Saya ingatkan kisah ini, Gideon waktu itu mengumpulkan banyak sekali tentara untuk melawan Median, tetapi apa gerangan yang terjadi? Allah memberikan kemenangan gilang gemilang buat Gideon hanya dengan pasukan yang sedikit, ya. Rencana Tuhan itu ya efisien, tetapi mencapai target dengan ajaib. Siapa lagi? Musa. Musa pernah berpikir ia dapat memimpin Israel dengan cara membunuh satu orang Mesir untuk menyelamatkan hanya satu orang Israel. Tetapi Allah merencanakan yang jauh lebih besar dari pikiran Musa yang hanya itu saja. Musa diperhadapkan dengan Firaun untuk apa? Untuk memimpin 3 juta orang Israel keluar dari Mesir. Petrus berpikir dengan dia jadi nelayan menjala ikan itu adalah bisnis yang menguntungkan, tapi Yesus mengajaknya menjadi penjala manusia. Sebuah panggilan yang agung yang membawanya melihat kemuliaan Allah. Satu kali dia berkhotbah, ribuan orang bertobat. Orang-orang minta roti. Petrus bilang, mas dan perak tak kupunyai, apa yang ada padaku bangkit dan berjalanlah. Padahal mereka lumpuh, buta. Teman-teman semuanya, sebagian dari Anda sudah tahu kesaksian ini. Izinkan ya, saya menyampaikan ini. Menurut saya Jogja pada waktu itu adalah tempat pembuangan. Buat saya secara pribadi, ini ada istri saya di depan. Tempat di mana saya awalnya merasa disingkirkan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya harus memulai lagi semuanya dari nol waktu itu. Dari terbiasa berada di tengah-tengah ratusan, ribuan umat, event-event yang bisa dikatakan sophisticated pada tahun-tahun itu, saudara. Dari konser ke konser, negara satu ke negara yang lain. Dikenal, cukup terkenal lah pada waktu itu mah. Sampailah saya di Jogja, ini kan beda setahun kan kita ya. Kemarin saya main padel, saya terkejut sekali lewat reclap gitu kan, klub kamu apa namanya ya, Rejoice ya, ayo join. Saya ketemu sama seorang yang kalau saya sebut nama kafenya, restonya setidaknya Anda tahulah di antara kalian, karena ini salah satu resto coffee yang cukup baik di Jogja. Yang saya heran, bukan saya ketemu dengan dianya, karena anak saya pernah kerja sama dia, tapi ternyata 12 tahun lalu setengah, selama 3 tahun pertama saya di Jogja, saya tinggal ternyata di rumahnya dia, ex rumahnya dia di Pondok Permai itu, Jalan Tambak.
Ngerti ya, Elos yang saya maksud siapa ya? Rumah sekaligus kantor, rumah sekaligus gudang sound dan alat-alat musik, rumah sekaligus tempat pertemuan doa, eye care, meeting, dan tempat latihan. Kita pernah dimaki-maki sama tetangga karena kebisingan lagi latihan. Ya salah saya sih teman-teman. Baru beberapa tahun IFGF ada di Jogja, sudah 7-9 kali kita pindah-pindah tempat dan ruangan ibadah. Ingat teman-teman yang lama di sini? SDM terbatas sekali, fasilitas dan peralatan minim sekali. Sementara anak-anak kami saat itu berada dalam usia akan naik kelas dan pindah ke sekolah-sekolah lanjutan. Saya masih ingat sekali bagaimana sedih hati saya karena 3 minggu pertama hampir tiap hari saya harus ke sekolah jemput anak saya yang harus pulang sebelum waktunya karena dia shock culture, demam, ada di ruangan perawatan dan sebagainya. Saudara, hampir tiap hari saya jemput anak saya. Saya secara ekonomi kami harus memutuskan untuk mau prihatin menyesuaikan penghasilan yang tadinya double income menjadi hanya sendiri saya. Itu masa-masa di mana kami, khususnya saya sebagai kepala keluarga, merasa kok begini ya Tuhan. Apa maksudmu Tuhan? Sampai kapan harus seperti ini? Ternyata Tuhan memang izinkan semua ini terjadi untuk saya belajar surrender. Ingat poin kedua, surrender over strategi. Penyerahan di atas, saudara-saudara, strategi. Di atas rasa saya pinter, rasa saya sok tahu, rasa saya sok jagoan, rasa saya paling berwawasan. Saya ini teman-teman semua dihajar habis oleh Tuhan. Tuhan bentuk saya, kikis saya, sampai saya pernah ngomong sama Ciheni. Ini dalam konteks penggembalaan. Ki, habis Ki. Habis apa deh? Habis ide gua. Betul ya Ki ya? Aku pernah ngomong gitu. Rumusan yang teori yang saya tahu, pengalaman yang saya tahu udah saya coba, mentok, nggak bisa, habis. Aku minder, aku nggak confident. Gembala Anda lagi jujur nih di hadapan Anda, saya nggak confident berdiri di sini karena saya ngerasa udah nggak tahu lagi apa harus berbuat apa atas gereja ini. Tapi kalau hari ini saya berdiri di sini dan Anda mendengar saya lagi ngomong, saya pengen bilang, tidak pernah saya menyesal ada di Jogja ini sampai hari ini. Ibaratnya kapal, Pak Nahkoda, Pak Kapten, Pak Sami mana, itu kapal udah saya bakar, saya nggak bisa lagi balik ke Jakarta karena KTP-nya sudah KTP Jogja seumur hidup. Dan saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang belum pernah saya alami. Saya terima di Jogja ini. Teman-teman jangan salah ngerti ya, saya habiskanlah dalam beberapa menit ini. Kalau teman-teman hamba Tuhan ketemu sama saya, teman-teman baik ya, ini teman baik. Dev, gue pengen bilang Dev, kalau gue ngelihat elu keluarga, gue pengen kasih tahu, itu impian para pastor Dev, untuk masa tuanya, lu udah dapetin dari Tuhan. Jangan salah ngerti ya teman-teman, ini bukan omongan sombong ya, karena seringkali kalau kita ngelihat orang, dengar orang diberkati, kitanya cemburu, tuh kan cemburu gitu. Tapi saya pengen bilang, dulu ini tempat menjadi seperti saya dibuang, tapi di tempat ini saya diberkati Tuhan. Saya ketemu sama volunteer-volunteer yang luar biasa. Teman-teman pemimpin yang luar biasa, tempat yang indah seperti ini. Surrender over strategi. Anda mau 2026 hidup Anda diberkati Tuhan, serahkan strategi Anda. Pengalaman Anda, jam terbang Anda, kebisaan Anda. Anda itu jadilah Yesus. Berapa banyak yang mau berserah kepada Tuhan 2026 dan melihat campur tangan Tuhan dinyatakan secara ajaib. Lagunya bagimu Tuhan apa yang dapat lakukan apa jauh lebih besar dari impianku. Ingat, bagi dia, bukan buat kita. Kesaksian saya pun bagi dia apa? Jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang terakhir dan kita tutup secara Kristen. Empowerment over effort. Kuasa Tuhan di atas usaha kita. Kalau Anda baca Kisah para Rasul 13, saudara-saudara, Barnabas dan Saulus setelah tiba di Pafos, di sana mereka diperhadapkan dengan perlawanan nyata melalui Elimas. Siapa Elimas? Tukang sihir, nabi palsu yang berusaha menghalangi pemberitaan firman Tuhan kepada gubernur yang akan mereka saksikan Injil.
Roh Kudus Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya meresponi dengan kepekaan rohani. Berjalan dalam kasih karunia iman. Saulus menegur Elimas dan menyatakan penghakiman Allah atas dirinya. Dengan sekali hardikan atas nama Tuhan, Elimas buta sekian hari. Dan melihat kejadian itu, gubernur bertobat. Ayo beri tepuk tangan dulu saudara-saudara semuanya. Kuasa Tuhan, baca sama-sama, di atas segala usaha kita. Mana amennya? Kuasa Tuhan membuka banyak kesempatan. Kuasa Tuhan memberi kekuatan mengatasi masalah dan tantangan. Kuasa Tuhan memperlengkapi yang diutusnya sesuai panggilannya. Kalau Tuhan manggil saudara, better right now say, yes, I am here Tuhan. Karena bukan Anda yang akan fight, Tuhan hanya akan fight bersama dengan Anda yang memanggil Anda. Dalam masa doa puasa ini saya berdoa agar Anda dapat mengenali kesempatan yang dari Tuhan. Dan jika Tuhan sudah membuka pintu baik dalam pekerjaan, pelayanan, relasi, ataupun apapun, melangkahlah dengan berani. Katakan melangkah dengan berani. Jangan takut menghadapi tantangan di tahun ini teman-teman, karena kuasa Tuhan menyertai Anda. Ada amin. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 4 Koyosef, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di muka dunia ini, yaitu roh Tuhan. Yes, Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, kuasa Tuhan dapat mengerjakan jauh lebih besar daripada usaha kita sendiri. Clarity over noise. Mulai dari sekarang, teman-teman anak muda yang mungkin kalau mau jujur, iya kok Dev, aku belum pernah puasa ya. Ayo mulai besok join. Senin, Rebo, Jumat, jam 6 sore. Kita bergabung dengan seluruh jemaat IFJF seluruh dunia. Kita harus bersyukur kita yang nge-host loh. Siapa IFJF Jogja masih gereja kecil tapi nge-host IFJF seluruh dunia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Begin with surrender over strategi. Lepaskan pengalaman kita, strategi kita. Ayo kita gembalakan sama-sama 2026 teman-teman para leader tempat ini. Dengan kasih karunia Tuhan. Kita akan melihat orang-orang sekarang yang duduk ini akan Tuhan pakai. Dengan cara yang ajaib. Saya terlalu percaya keberhasilan Tuhan itu kalau ngomong tentang pelayanan itu berbanding lurus dengan usaha, dengan keluarga, dengan kuliah, dengan relasi. Itu terjadi atas kehidupan Anda. Dan yang terakhir saudara, empowerment yang dari Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan itu mengatasi usaha kita. Mari kita bangkit bersama-sama. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan? Katakan, rasa sesak di dada, imanku berkata. Ayo semua bilang, apakah masih ada harapan? Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat. Semuanya bilang, walau gunung itu tak berindah, tetap percaya
Memasuki tahun yang baru, kita mungkin membawa banyak pertanyaan, rencana, target, dan kekhawatiran. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Tantangan apa yang menanti, pintu mana yang akan dibuka, atau pintu mana sih yang harus ditutup. Tetapi kita tahu satu hal, Tuhan yang sama yang memimpin Barnabas dan Paulus adalah Tuhan yang sama yang memimpin kehidupan kita hari ini. Ayo tutup mata sama-sama teman-teman semua. Renungkan, ketika kita memilih untuk memulai dengan berserah melalui doa dan puasa, kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk menjernihkan arah hidup kita dan menajamkan kepekaan kita untuk mendengar suaranya. Menyelaraskan hati kita dengan kehendak-Nya, bukan mengutamakan strategi kita, dan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya untuk menjalani apapun yang ada di depan. Tahun yang baru bukan tentang memiliki semua jawaban teman-teman, tetapi tentang berjalan bersama pribadi yang memegang semua jawaban. Bukan tentang mengendalikan masa depan, tapi mempercayakan masa depan kepada Tuhan yang setia. Berapa banyak yang merasa sungguh Tuhan berbicara dan engkau rindu untuk dikuatkan, angkat tangan saja sambil kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Jiwaku bertanya. Ayo angkat tangan teman-teman, siapa yang mau didoakan? Siapa lagi? Mungkin selama 2025 hidupmu penuh dengan tangisan, dengan sesuatu yang menekan perasaan batin Anda. Lewat lagu ini saya mengajak kita dengan iman, semua bilang, imanku berkata, yes, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Yes, meski mata ku tak. Sama-sama angkat suara, katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, kami tetap percaya. Amin. Sekalipun dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada. Jemaat bilang, jemaat saja. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Saya pribadi tidak pernah tahu apa pergumulan mereka. Mungkin bukan hanya sisa, tapi masih banyak hal Tuhan yang sepertinya tertinggal di 2025, tetapi menguasai lagi kehidupan kami di awal tahun ini. Tapi mulai hari ini kami percaya, waktu Roh Kudus berbicara, Roh Kudus yang sama yang akan memampukan kami. Sedengkan telinga kami Tuhan, beri hati yang menyimak, beri hati yang taat. Meskipun jalan-jalan hidup kami seperti bukan yang kami inginkan, tapi sekarang kami tahu Tuhan lagi merangkai jalan-jalan dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini, menguatkan. Bapak Ibu Saudara semua, saya mau berprofetik, bernubuat 2026 engkau akan melihat jalan-jalan yang selama ini tertutup dibukakan Tuhan. Yes. Amin. Tetap rendah hati, Tuhan akan mengangkat engkau, menerima kepercayaan demi kepercayaan, dan atasnya biarkan namaku, kata Tuhan, dipermuliakan. Bukan dengan kemampuan, pengalaman, kebisaan, tetapi semua itu terjadi karena kasih karuniaku berlimpah
dikala engkau merasa lemah. Ayo Bapak Ibu terimalah janji firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mau berkomitmen untuk mengambil dengan sengaja, menyediakan waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan, belajar untuk mencari wajah Tuhan lewat doa puasa, menyerahkan teman-teman kebiasaan kita, pikiran kita, dan menerima kemampuan yang dari Tuhan. Bersama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. God bless you. Tuhan mencintai Anda semuanya. Silakan duduk Bapak. Haya! Selamat tahun baru 2026. Shalom FGF Jogja Family. Senang sekali kami bisa memulai tahun yang baru ini bersama dengan Anda semua. Sungguh sebuah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa di tahun 2025. Dan sekarang kita siap untuk memulai 2026 bersama dengan penyertaan Tuhan tentunya. Di tahun 2026 ini, gereja kita memiliki tema yaitu Align in Promise. Januari bukan sekedar awal tahun, tetapi adalah sebuah checkpoint di mana kita harus menyelaraskan diri kita lagi secara rohani. Seperti kitab Kejadian yang membuka kisah manusia, Januari ada sebuah awal permulaan bagi perjalanan kita di tahun 2026. Kitab Kejadian mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah memulai tanpa terlebih dahulu menyatakan akhirnya. Align in Promise berarti kita memilih untuk hidup tidak dari tekanan, ketakutan, dan juga asumsi dunia, tetapi melalui apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Maka dari itu di bulan Januari ini kita akan memulai dengan tema yang sangat spesial, yaitu Begin with an End in Mind. Di awal tahun ini bukan tentang meminta Tuhan untuk memberkati rencana kita, tetapi tentang menyelaraskan hati, identitas, ritme hidup, dan juga setiap keputusan kita terhadap apa yang Tuhan sudah nyatakan sejak awal. Karena bagaimana kita memulai tahun ini akan menentukan bagaimana kita mendengar suara Tuhan, siapa yang kita percaya tentang diri kita, dan apa yang menjadi dasar dari setiap keputusan kita. Sehubungan dengan tema ini, kami mengajak seluruh jemaat FGF Jogja untuk memulai tahun ini dengan 21 hari doa dan puasa. Kita akan memulai secara bersama-sama di tanggal 5 Januari 2026 dan kita akan menyelesaikannya lagi secara bersama-sama di tanggal 25 Januari 2026. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 18.00 waktu Indonesia Barat di Legacy Hall di tempat ini, dan akan tersedia juga untuk yang ingin mengikuti secara online. Melalui doa dan puasa di awal tahun 2026 ini, kita ingin untuk menyelaraskan hati kita kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan lebih jelas, dan menambatkan hidup kita kepada janjinya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita ambil bagian bersama, karena di tahun 2026 ini bukan tentang seberapa cepat kita melangkah, tapi seberapa selaras kita berjalan bersama dengan Tuhan. Welcome home bagi setiap orang yang baru pertama kali hadir di FGF Jogja. Kalian adalah jawaban doa dari kami, dan pastinya kalian datang ke sini bukanlah sebuah kebetulan. Jangan lupa mampir ke Connect Lounge di lantai 1 setelah ibadah supaya kita bisa saling mengenal lebih dekat. Sekarang FGF Jogja memiliki 3 kali ibadah, pukul 9 pagi dan pukul 11 pagi secara onsite, dan pukul 1 siang secara online di YouTube FGF Jogja. Artinya ada lebih banyak kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. So jangan lupa ajak teman-teman, keluarga, dan kerabat untuk hadir di Sunday Service FGF Jogja. Dan untuk para teens dan juga kids akan ada ibadah khusus teens dan juga kids pada pukul 9 pagi supaya seluruh keluarga bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Memberi itu bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai ungkapan kasih dan juga penyembahan kita. Kamu bisa memberi lewat transfer bank ke nomor rekening yang tertera, scan kris yang tertera, dan juga kalian juga bisa memberi lewat amplop yang sudah ada di depan kursi kalian. Mulailah harimu dengan hadirat Tuhan, dengan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam lockdown worship yang akan dipimpin langsung oleh Pastor Dave Rustanto setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7 pagi sampai dengan 7.45 pagi live Instagram di @dave_rustanto. Mari kita bersama-sama journaling dengan menggunakan Bible Plan yang sudah ada di app YouVersion. That's all for What's on January 2026. Stay connected dan jangan lupa follow sosial media AFJ Jogja, ada di @AFJ Jogja, ada di TikTok, Instagram, dan juga di YouTube. I love my church, we love our church. Have a blessed week and God bless you. Luar biasa sekali. Dan hari ini secara khusus saya
mewakili juga tim pastoral. Kita bersama-sama ingin mengajak seluruh jemaat di dalam 21 hari doa puasa ini untuk mensupport saudara-saudara kita seiman di dalam gereja ini yang sedang mengalami pergumulan secara khusus dalam sakit penyakit ya. Kita akan berdoa secara khusus buat sister kita Lina, istri daripada Andi. Mungkin sebagian besar ada yang mengenal dan bahkan mengetahui yang saat ini sedang berjuang dengan pengobatan kansernya. Kita akan bersama-sama secara khusus mensupport Sister Lina ini baik di dalam doa, juga jika setiap kita juga digerakkan Tuhan untuk mensupport secara finansial, nanti bisa menghubungi sekretariatan gereja atau juga mungkin Bro Edi sebagai iCare leadernya untuk bersama-sama saudari kita ini bisa meneruskan pengobatan yang sedang dijalani. Kita juga akan berdoa untuk ayah daripada Vito ya, Pak Vito dan Ibu Rosa yang juga saat ini sedang dalam kondisi cukup serius di dalam pengobatannya. Kita berdoa juga untuk beberapa jemaat yang sedang mengalami juga pergumulan ya di dalam sakit penyakit, untuk Ibu Tres, untuk adik kita terkasih Kim ya, dan beberapa juga jemaat. Yuk kita bersama-sama menyatukan hati. Kita percaya bahwa di dalam momen ini ada kekuatan Tuhan yang akan tersedia bagi seluruh keluarga. Amin. Dan secara khusus untuk doa dan puasa, kami juga dari kesekretariatan meminta bantuan. Ada link-link yang bisa Bapak dan Ibu akses untuk mendaftar secara khusus kalau bisa sekaligus untuk 1 minggu di hari apakah akan hadir ya di tempat ini, karena kami perlu menyediakan konsumsinya. Khusus untuk minggu ini link akan ditutup di sekitar jam 3 sore supaya konsumsi dapat dipesan. Demikian pengumuman tambahan. Pada hari ini mari kita angkat persembahan kita bersama-sama. Kita baca bersama-sama dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, kami membawa Tuhan seluruh rekan-rekan, saudara-saudara seiman kami yang saat ini Tuhan secara khusus Tuhan sedang Tuhan bergumul Tuhan dengan sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan kuasa kesembuhan dan nama-Mu yang adalah Jehovah Rafa, Allah kesembuhan Tuhan, Allah kesehatan kami boleh dialami Tuhan oleh setiap saudara-saudara yang kami kasihi. Tuhan Yesus berikan kepada kami Tuhan Yesus seluruh jemaat Tuhan di tempat ini juga hati Tuhan yang rindu untuk bersama-sama menanggung beban Tuhan, seia sekata Tuhan, mendukung, mensupport Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kami hikmat untuk kami bisa melakukannya. Dan kami juga bersyukur untuk persembahan yang kami bisa berikan Tuhan pada hari ini, dengan sukacita kami memberi Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu saat ini di hadapan Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dengan setia, dengan segenap hatimu, maka semua berkat ini akan datang dalam kehidupanmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Akan engkau terus menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang dipekerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buatnya menjadi berhasil. Dan 1 minggu ke depan, terimalah persekutuan yang semakin erat dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan damai-Nya menyertai engkau senantiasa. Setiap umat Tuhan yang diberkati boleh bersama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati Anda semuanya.